Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Aski Azahra. Pada kesempatan video kali ini, aku dan teman-teman kelompokku akan membahas materi terkait regenerasi saraf. Kami juga akan memberikan contoh kasus pada regenerasi saraf ini. Tapi sebelum kita ke contoh kasusnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih regenerasi saraf? Regenerasi saraf adalah kemampuan sistem saraf perifer untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, agar si sistem sarafnya ini tuh dapat bekerja lagi secara fungsional. Sistem regenerasi saraf ini dapat berlangsung dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Apabila terjadi cedera saraf nih, itu prosesnya sangat kompleks, mulai dari untuk membuang sistem-sistem saraf yang rusak hingga pembentukan sistem-sistem saraf yang baru. Nah, regenerasi saraf ini sangat bergantung dari tingkat parahnya cedera tersebut, kemudian proses penanganannya nih, inervasinya nih cepat atau enggak, terus tergantung juga dari si sistem jaringan saraf perifernya itu sendiri. Nah, kasus yang mau kita bahas adalah Bell's palsy. Yuk kita simak penjelasannya dari teman-temanku. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar nggak sih istilah dari Bell's palsy itu sendiri? Udah, atau ada yang belum pernah dengar sama sekali? Nah, di sini saya akan sharing-sharing lah ya istilahnya tentang itu Bell's palsy. Menurut beberapa jurnal dan artikel yang telah saya baca, Bell's palsy itu dikenal juga dengan paresis wajah idiopatik akut. Nah, apa sih itu Bell's palsy? Penyakit apa sih itu? Nah, penyakit atau kelainan Bell's palsy ini itu merupakan kelumpuhan pada wajah, tepatnya pada nervus facialis atau nervus 7. Pasti ini teman-teman bingung ya, apa sih penyebab dari penyakit atau kelainan ini? Nah, menurut beberapa jurnal dan artikel yang saya baca juga, penyebab dari Bell's palsy itu sendiri itu belum jelas. Namun Olivia Maharani pada tahun 2019 menyebutkan bahwa penyebab Bell's palsy itu disebabkan oleh pembengkakan dan dan tekanan saraf pada foramen stylomastoid dan menyebabkan adanya penghambatan atau kelainan pada saraf itu sendiri. Namun banyak yang mengatakan bahwa penyebab dari penyakit Bell's palsy ini belum tahu penyebab pastinya. Selanjutnya, tanda dan gejala yang dialami oleh penderita Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini ditandai dengan gejala berupa kelumpuhan pada salah satu sisi wajah yang muncul secara mendadak. Kelumpuhan ini berlangsung dalam 2 minggu hingga 6 bulan dan biasanya tidak permanen. Kelumpuhan satu sisi wajah ini akan tampak dalam perubahan bentuk wajah. Salah satu sisi wajah tampak melorot, sulit tersenyum, dan sulit menutup mata. Di samping perubahan bentuk wajah, tanda dan gejala lain yang dapat dirasakan oleh penderita Bell's palsy adalah yang pertama, rasa nyeri di sekitar rahang dan belakang telinga pada sisi yang mengalami kelumpuhan. Yang kedua, telinga berdenging atau tinnitus serta lebih sensitif terhadap suara. Yang ketiga, menurunnya kemampuan mengecap rasa serta bagian mulut yang mengalami kelumpuhan mudah berliur. Yang keempat, sakit kepala dan pusing, serta yang terakhir, yang kelima, kesulitan untuk makan, minum, serta berbicara. Selanjutnya, kita akan membahas nih, bagaimana sih peran fisioterapi dalam menangani kasus Bell's palsy? Nah, penata laksanaan fisioterapi yang dapat diberikan kepada penderita Bell's palsy yang pertama yaitu melakukan pemanasan di permukaan wajah menggunakan infrared, dapat berupa shortwave diatermi maupun microwave diatermi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan stimulasi listrik. Tujuan pemberian stimulasi listrik pada permukaan wajah yaitu untuk menstimulasi otot untuk mencegah penurunan massa otot sambil menunggu proses regenerasi, memperlancar aliran darah, dan memperkuat otot yang masih lemah. Yang ketiga dapat berupa pemberian masas untuk memulihkan area yang terkena Bell's palsy.
Area ini diberi pijatan lembut secara perlahan dan berirama yang dapat memberikan efek mengurangi pembengkakan, merelaksasi otot, dan mempertahankan tonus otot. Dan yang keempat, penderita Bell's palsy dapat diberikan latihan untuk melatih otot-otot wajahnya. Latihan berupa mengangkat alis lalu menahannya selama 5 detik, mengerutkan dahi, menutup mata, mengangkat sudut mulut, tersenyum, melakukan gerakan bersiul atau meniup. Nah, latihan ini dilakukan di depan cermin dengan konsentrasi penuh. Setelah kita mengetahui tentang penyakit Bell's palsy, kita harus berusaha supaya tidak terkena Bell's palsy ya. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, kalian dapat makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayuran, berolahraga rutin, istirahat yang cukup, dan hindari terpapar angin atau suhu dingin secara terus-menerus pada salah satu sisi wajah.